Alhamdulillahilladzi harrama siyama ayyamal a'yadi siyafatan li ibadati sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi ja'alal jannah lil muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat yang dirahmati oleh Allah, di depan saudara sekalian ini khotib dengan keterbatasan ilmunya menyeru dan mengajak kepada diri sendiri serta jamaah. Mari kita bertakwa kepada Allah dengan meningkatkan iman serta menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Semoga dengan bertakwa ini kita semua disertakan dalam golongan orang-orang yang mulia di sisi Allah. Sebagaimana firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa di antara kalian. Hadirin, pada saat terjadi perang Khandaq bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah, kaum muslimin ditantang berduel satu lawan satu oleh pemuka kafir Quraisy, Amr bin Abdul Wad al-Amiri, yang handal dalam bertarung dan jago berpedang. Rasulullah menawarkan kepada para sahabat dan kaum muslimin
siapakah kiranya yang berani menghadapinya? Kaum muslimin terlihat gentar, nyali mereka surut melihat siapa yang akan dihadapinya. Dan dalam situasi seperti ini, Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengajukan diri untuk melawannya karena dianggap masih terlalu muda oleh Rasulullah. Rasulullah mengulangi tawarannya kepada kaum muslimin hingga 3 kali. Dan karena tidak ada yang berani maju, akhirnya Sayyidina Ali yang mau melawan Amr bin Abdul Muttalib. Meskipun diremehkan dan ditertawakan oleh musuhnya, oleh Amr bin Ad, karena dianggap masih terlalu muda, Sayyidina Ali tidak gentar sedikit pun. Perkelahian pun terjadi, berlangsung sangat sengit, yang akhirnya Sayyidina Ali berhasil menyangkut paha kekarnya Amr bin Ad hingga roboh ke tanah. Dan ketika hendak dibunuh, Amr bin Ad berontak sambil meludahi wajah Sayyidina Ali, sehingga Sayyidina Ali mengurungkan niatnya untuk membunuhnya. Kaum muslimin terheran-heran melihat sikap Sayyidina Ali, dan setelah mendengar penjelasan, semua menjadi kagum kepada Sayyidina Ali. Dia berkata, saat dia meludahi wajahku, aku marah, jadi aku tidak membunuhnya. Dan setelah amarahku reda dan hilang, baru aku membunuhnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Disinilah keteguhan seorang Sayyidina Ali yang dapat mengalahkan nafsunya demi tegak lurus di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan moto pondok kita yang tertulis di depan gerbang pintu masuk, dengan bertuliskan jihadun nafsi, perang melawan hawa nafsu sendiri, ngekerogo kekanggo nafsu. Selama 1 bulan kita berusaha mengendalikan nafsu dengan berpuasa, qiyamul lail, tadarrus, dan segudang amal ubudiyah yang kita lakukan hanya untuk taat kepada Allah. Dan semua itu butuh perjuangan karena termasuk dalam jihadun nafsi. Ketika pulang dari medan perang, Rasulullah bersabda, kalian telah kembali dari perang yang kecil menuju perang yang paling besar. Apakah jihad yang paling besar itu ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, jihadul abdi hawa, yaitu jihad atau perjuangan seorang hamba untuk menundukkan hawa nafsunya. Sebagai ilustrasi gambaran pada kita, ketika ada sebuah seruan lewat satu WhatsApp yang kurang lebih sebagai berikut: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dan para jamaah yang saya hormati, serta kumpulan orang-orang mukmin penerus lakunya iman takwa yang biasanya menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Besok malam waktunya khususiyah rawon komplit, 3 keajaiban dunia, di Jalul Wai, di Mbah Kubro, Troloyo atau Ki Ageng Jabung. Lalu apa respon dari kita? Respon dari seruan itu, apakah ada yang jiwa seperti Sayyidina Ali yang langsung tampil ke depan menyambut seruan itu? Atau cuma basa-basi pemanis buatan di kolom WhatsApp dengan sekelumit kata-kata mutiara? Tentunya semua itu kita kembalikan kepada diri kita masing-masing, yang tentunya punya sejuta alasan yang kita kemukakan untuk tidak khususiyah, dengan segudang persoalan dunia yang kita kemukakan. Dan hal itu semua dapat dipatahkan lewat satu sabda Rasulullah, al-mujahidu man jahada nafsahu fillah. Yang disebut mujahid adalah orang yang berjuang melawan hawa nafsunya untuk taat kepada Allah.
Dan satu lagi ayat dari Allah bagi pelaku jihad agar tidak khawatir dengan kehidupan, karena Allah selalu menyertainya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh jihad untuk mencari keridhaan Allah, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, di sini kami dari awal untuk mengingatkan pribadi sendiri, bukan bermaksud menyakiti atau mendolimi hadirin semua. Dasar kita adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bantu membantu, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menundukkan nafsu kita masing-masing dalam dada kita masing-masing, agar bisa diajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa huwa ghafur warham wa anta Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar wa lillah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin adil, amarakum bis salati was salami ala nabiyyil karim. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Ibrahim kama shallaita ala Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat Amin. wal mu'minin wal Amin. mu'minat minhum wal amwat. Amin. Allahumma dafa'anna Amin. wal wala wal rada Amin. wal munkar Amin. wasyif al mukhtalif Amin. wasudum wal muhal. Amin. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.